Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Erma Saraswati dari kelompok 1 akan menjelaskan proyek akhir dari tugas pengolahan citra digital dengan judul konversi citra ke teks dengan Tesseract OCR. Pertama adalah proses Tesseract OCR. Di sini adalah alur kerja dari Tesseract OCR. Input, kita mengambil gambar jadi teks image, sehingga nanti bentuknya adalah citra image. Kemudian ada proses adaptive thresholding. Jadi thresholding di sini adalah memisahkan antara teks dan background dengan cara merubahnya ke biner, sehingga nanti hasilnya adalah binary image. Kemudian adalah connected component analysis, jadi menganalisa komponen atau karakter yang saling terhubung, sehingga nanti setelah dipisah akan berbentuk karakter outline. Setelah berbentuk karakter outline akan find text line and word, jadi menemukan baris teks dan kata. Setelah itu karakter outline organized into word. Jadi setelah menemukan kata itu, maka karakter akan digabungkan atau disusun sehingga berbentuk kata. Nah, setelah itu ada recognize word pass one. Jadi mengenali kata pertama, kemudian adalah recognize word pass two. Jadi menganalisis kata kedua dan seterusnya. Aktivitas user. Di sini aktivitas user adalah bagaimana nanti pengguna menggunakan aplikasi yang kami buat. Jadi alurnya seperti ini. Memulai aplikasi di sini adalah aplikasinya dibuka melalui Android, kemudian akan muncul menu. Menu di sini akan ada pilihan untuk text image, text picture. Kemudian akan ada proses mengambil gambar dengan kamera. Jadi prosesnya seperti memfoto biasa. Kemudian adalah proses dari OCR. Setelah diproses, hasilnya akan muncul. Nah, gambar akan menjadi teks yang difoto tersebut. Selanjutnya apabila selesai, mengakhiri aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah proses OCR. Proses OCR. Inputnya adalah citra image. Nah, image ini akan menerima image pre-processing. Tersebut ada grayscaling, smoothing, thresholding. Setelah itu ada segmentasi. Segmentasi di sini adalah connected component labeling, line finding, baseline fitting, fixed or non-fixed pitch detection, grouping. Dan terakhir word recognition. Di sini adalah adaptive classifier. Setelah itu hasilnya adalah teks. Ya, teks dari citra ini, citra image akan menjadi teks. Atau hasilnya adalah berbentuk teks. Tahap awal dari image pre-processing adalah grayscaling, yaitu merubah gambar berwarna atau gambar awalnya menjadi atau hanya memiliki warna keabuan atau grey. Nah, sini adalah gambar original, gambar pertamanya setelah baru diambil, kemudian dirubah menjadi grayscaling image. Jadi seperti ini perubahannya. Selanjutnya adalah smoothing, yakni proses mengurangi cacat atau noise yang biasa disebut noise filtering.
Smoothing ini bisa disebut juga menghaluskan dari image gray tadi. Ini ada noise-nya atau bintik-bintiknya, diperhalus dengan cara smoothing seperti ini hasilnya, sehingga noise-nya sudah hilang atau sudah tidak nampak. Selanjutnya adalah adjustment. Adjustment adalah mengatur kecerahan citra untuk kejelasan hasil konversi ke citra black and white atau citra biner. Jadi mengatur atau memberi kecerahan untuk memperjelas dari citra biner itu sendiri. Seperti ini sebelumnya, setelah di smoothing. Nah, setelah melalui proses adjustment hasilnya seperti ini. Ada kecerahannya. Thresholding, memisahkan objek yang diamati dengan latar belakangnya dengan cara mengubah citra menjadi hitam putih atau biner. Jadi setelah adjustment, untuk memisahkan dengan latar belakangnya atau background, maka adanya proses thresholding sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, sudah nampak karakternya. Alur dari image processing di sini adalah tahapan menjadikan citra biner sebelum diproses ke dalam tahap fitur extraction atau sebelum diproses ke segmentasi. Seperti ini alurnya. Di sini adalah original image, gambar awal. Kemudian dirubah ke gray, keabuan, diperhalus sehingga seperti ini, menghilangkan noise-nya, memberi cahaya atau pencerahan, adjustment, kemudian thresholding. Hasil dari image processing adalah binary image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang konversi citra ke teks dengan Tesseract OCR yang telah disusun oleh Muhammad Nufail, Aziza Irma, Isyandi Anugrah, Siti Aisyah, dan Ahmad Athaillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentation. Yang pertama, Connected Component Labeling. Komponen connected atau sisi ini berfungsi untuk mengekstrak outline karakter. Pada proses ini, Tesseract melakukan pencarian sepanjang citra, kemudian mengidentifikasi pixel latar depan atau outline, kemudian pembelahan akan terus dilakukan sampai semua pixel terluar ditandai sebagai blok atau karakter potensial. Proses pencarian outline dapat dilihat pada gambar. Di sini karakter CH kemudian akan dihitungkan dengan batas dari garis karakter yang kemudian ditentukan dengan outline karakter atau garis luar, sehingga hasil akhir dapat dilihat dari karakter CH. Kemudian line finding dan baseline fitting merupakan algoritma untuk mencari baris pada teks. Pada Tesseract, algoritma line finding dirancang supaya halaman miring dapat dikenali tanpa harus melakukan skew atau proses untuk mengubah halaman yang miring menjadi tegak lurus, sehingga tidak menurunkan kualitas gambar. Pada tahap ini, pencarian baris pada teks dilakukan menggunakan block filtering dan line construction. Coba kita lihat pada gambar. Gambar yang semula halaman miring kemudian akan dideteksi dengan garis biru pada gambar berikut. Kemudian baseline fitting.
Setelah baris teks telah ditemukan, garis pangkal atau baseline dicocokkan secara lebih tepat menggunakan quadratic spline. Quadratic spline merupakan metode untuk menghasilkan titik pada sebuah rentang data yang telah diketahui sebelumnya. Quadratic spline menggunakan polinomial dengan degree rendah sehingga mampu membentuk garis dengan halus. Kita lihat pada gambar. Setelah kita menemukan line finding yang ditemukan dengan garis biru, maka akan dilanjutkan dengan baseline fitting yang kemudian akan ada baris merah pada gambar. Di sini perbedaan antara line finding dan baseline fitting. Kalau line finding di sini menemukan adalah batas garis dari karakter, sedangkan dari baseline fitting ini merupakan batas dari pangkal karakter. Seperti kita lihat pada gambar. Oke, setelah kita melakukan line finding dan baseline fitting, kemudian kita lanjutkan dengan fixed atau non-fixed speed detection. Fixed speed detection adalah tahap selanjutnya Tesseract memperkirakan lebar karakter yang dideteksi. Tahap ini mendeteksi karakter yang memiliki lebar tetap pada karakter berhasil dideteksi. Selanjutnya Tesseract melakukan jump atau pemotongan karakter sehingga karakter pada teks menjadi terpotong-potong. Seperti kita lihat pada gambar. Di sini fixed speed detection mempunyai lebar yang sama. Contohnya dari M ke U ke R, di sini mempunyai lebar yang sama. Nah, yang kemudian potongan ini yang selanjutnya akan diklasifikasikan. Sementara untuk non-fixed speed detection, bila teks digunakan tidak memiliki lebar garis tepi tetap, Tesseract akan melakukan algoritma non-fixed speed detection dengan cara mengukur batasan kesenjangan antara baseline dengan midline atau garis tengah. Ruang pada citra yang mendekati nilai threshold akan diklasifikasikan dengan fuzzy, sehingga akan ditentukan sebagai bagian fitur yang akan dikenali ataupun tidak. Seperti kita lihat pada gambar, di sini kata murni mempunyai lebar yang tidak sama antara karakter M dengan karakter U dengan karakter R. Di sini tidak mempunyai lebar yang tidak sama, berbeda dengan fixed speed detection yang mempunyai lebar yang sama. Nah, kemudian pemotongan yang telah ditentukan ini akan diklasifikasikan ke tahap selanjutnya. Setelah dilakukan deteksi lebar karakter, selanjutnya kita berada pada tahap chopping, yaitu pemisahan dua karakter yang tersambung jika ditemukan. Pada gambar menunjukkan kumpulan kandidat titik pemisahan dengan panah dan pemotongan terpilih sebagai sebuah garis melewati outline, di mana huruf M menyentuh huruf U. Pemotongan dilakukan sesuai dengan urutan prioritas. Setiap pemotongan yang gagal tidak sepenuhnya dibuang, tetapi disimpan oleh asosiator sehingga jika pemotongan dapat digunakan kembali jika dibutuhkan. Berikut ini merupakan kesimpulan diagram dari proses segmentasi. Dapat kita ketahui, yang pertama sebelumnya bahwa teks akan dikonversi menjadi binary image. Setelah teks menjadi binary image, maka tahap dilanjutkan ke connected component labeling. Pada tahap ini gambar binary image kemudian ditentukan garis luarnya atau outline karakter. Setelah outline karakter ditemukan, maka proses dilanjut ke line finding dan baseline fitting. Proses line finding merupakan proses pencarian garis pada sebuah teks miring tanpa harus melakukan rescue atau meluruskan teks yang miring tersebut. Proses selanjutnya baseline fitting. Proses ini untuk menentukan garis pangkal pada teks. Kemudian setelah line finding dan baseline fitting ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah fixed detection atau non-fixed speed detection. Algoritma ini untuk memperkirakan apakah karakter yang dideteksi mempunyai lebar yang sama atau tidak sama. Setelah dilakukan deteksi lebar karakter, selanjutnya adalah proses copying
Copying adalah pemisahan dua karakter yang tersambung jika ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atoillah. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan isi dari word recognition yang di dalamnya ada beberapa macam seperti outline approximation. Outline approximation adalah pendekatan pada garis luar untuk menggabungkan karakter-karakter yang terputus. Seperti dalam gambar ada original image, selanjutnya outlines of components, polygonal approximation. Kemudian ada adaptive classifier, adalah proses pengenalan elemen-elemen vektor yang dipecah menjadi bagian. Kemudian bagian-bagian tersebut dicocokkan dengan setiap fitur prototipikal dari file. Prototipikal dari file train data yang terdapat pada folder aset. Kemudian ada features and matching, adalah algoritma untuk mencocokkan polygonal approximation dengan file trained data. Trained data yang include di dalam folder library Tesseract. Seperti dalam gambar ada prototipe, karakter to classify, extracted features, match of prototype to features, match of features to prototype. Nah, di sini ada program-program yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Novel. Di sini cukup di sini untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nufail dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Ini adalah hasil dari seluruh penjelasan teman-teman yang sudah dijelaskan. Aplikasi Simple Android OCR di sini sudah saya chapter. Pertama, tekan tombol proses OCR, kemudian ambil kamera dan finish. Di sini juga saya sediakan untuk bahan perbandingan, yaitu aplikasi TextFairy, di mana aplikasi tersebut adalah open source yang saya dapatkan dari GitHub. Aplikasi open source tersebut bisa juga di-download dari Play Store, Google Play Store di Android Anda. Bisa dilihat di sini ada prosesnya, proses mulai dari proses binary image, thresholding sampai disk. Ini yang ada di TextFairy. Namun untuk kode dari aplikasi tersebut saya masih belum bisa build aplikasi tersebut dari GitHub. Cuman jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang TextFairy, Anda bisa mengunjungi website GitHub dengan keyword TextFairy. Selanjutnya untuk shortcut dari Simple Android OCR akan saya jelaskan di next record.
Oke, selanjutnya pengkodean atau coding. Di sini saya menggunakan platform Eclipse. Buka dulu platform Eclipse-nya, kemudian project-nya juga dibuka nantinya. Oke, pertama-tama yang harus dilakukan adalah import Tesseract library yang sudah di-download dari Google Code. Import existing Android code into workspace, kemudian next. Di root directory pilih lokasi download, naruhnya agak dalam sih soalnya. Ada di data, ada di Java, Android project, OCR. Kemudian di sini yang test2master. Test2master di sini downloadnya dari Google Code atau dari GitHub. Test2master ada beberapa project yang perlu diimport. Di sini adalah test2 saja. Untuk yang test2test nggak perlu, ASTest2 juga nggak perlu, test2GNI ini juga nggak perlu, test2test juga nggak perlu. Kita finish. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah import project yang sudah kita buat. Kalau yang sebelumnya belum pernah buat ya tinggal file kemudian new. Tapi kalau sudah pernah buat, berhubung saya sudah pernah buat sebelumnya, tinggal diimport sama seperti yang tadi, existing Android project, kemudian browse. Lokasinya sama seperti yang ada di library. Data Java Android project, kemudian OCR. Simple Android OCR master. Tinggal di OK, finish. Di dalam di dalam Simple Android OCR ada beberapa folder. Itu ada aset di sini berisi test data, di mana test data yang berbentuk atau berekstensi trained data. Ada Arabic, ada English, ada Indonesian, dan lain-lain. Ini ada includekan di test2. Ini bisa dicari ketika download test2 library Tesseract ya. Selanjutnya di Simple Android OCR untuk library-nya kita menggunakan test2. Caranya sama seperti tadi, klik kanan, kemudian properties, kemudian di Android di sini kita arahkan referensinya ke library test2. Kok silang ya? Bentar. Test2 bukan test2 yang ini kali. Bukan test2 yang ini, sorry. Ini dibuang dulu ya. Buang dulu. Salah ngambil project. Bukan test2 yang ini tapi test2 yang satunya. Import existing Android, next, browse, this PC, data D, Java, Android project, OCR, yang test2, bukan yang test2master tapi yang test2. Nah ini cuma ada satu, kalau yang tadi kan banyak, ini cuma ada satu. Soalnya ini modifan dari test2 yang sebenarnya. Test2 yang sebenarnya isinya banyak macamnya. Oke, finish. Kalau udah finish, diklik, dicek is library-nya tadi dicek. Kalau sudah, ini dicek, dicentang, kemudian oke. Yang simple diarahkan ke test2 library. Nah ini udah centang, udah cek, berarti sudah, tinggal pakai, klik oke. Oke, selanjutnya setelah bikin aset, kemudian bikin folder test data di dalamnya, kemudian ing.trained data. Selanjutnya
pengkodean atau desain interface. Desain interface berada di SRC. Ada di REST, kemudian di layout, kemudian di main di sini. Untuk user interface kita buat simple aja, berisi beberapa komponen. Cuman ada 2 komponen ya, ada komponen button dan ada komponen text editor. Text editor di sini diberi nama field, kemudian untuk buttonnya diberi nama button. Untuk stringnya, string text hint atau text hintnya itu berisi tulisan. Untuk tulisannya bisa ditulis, bisa di setting di string.xml. String.xml berada di value, kemudian string.xml ini ya. Oke, untuk graphical layoutnya bisa dilihat. Oke, sudah tampil di sini. Ini ada text editor, bisa di drag and drop aja dari sini juga bisa. Dari text field ini, kemudian di drag dan di drop di sini. Kemudian untuk buttonnya bisa ngambil di form widget kali ya. Di form widget kemudian button di sini. Bisa di drag kemudian di drop ke sini. Atau bisa langsung ditulis pakai kode XML seperti ini. Untuk kode bisa dicari di Google, banyak tutorialnya. Selanjutnya, setelah didesain user interface-nya, pengkodean Java berada di SRC, kemudian com, datum droid. Ini datum droid terserah Anda memberikan folder bernama apa, di rename juga bisa. Kemudian Android dan OCR, simple juga. Sebenarnya ini adalah satu folder, cuman dikasih titik-titik. Ini namanya package. Jadi package-nya berada di com.datumdroid.android.ocr.simple. Oke, langsung kita buka Java-nya. Bisa dilihat di sini package adalah com.datumdroid.android.ocr.simple. Sebelumnya import dulu Java IO file, dimana import ini digunakan untuk capture kamera, penyimpanan kamera dan pengambilan dari file eksternal SD card, eksternal memory ya. Kemudian file input stream juga sama, ini sejenis, atau kita juga bisa langsung di tanda bintang, ini juga bisa. Tanda bintang ini juga bisa. Dan banyak lagi import-import yang diperlukan. Sebenarnya untuk import ini tidak dilakukan secara manual, tapi ketika kita membutuhkan suatu kode, ini bisa diimport secara otomatis. Oke, langsung saja ke kelas Simple Android OCR Activity, Extend Activity. Jadi kelas ini adalah sebuah activity yang merupakan kelas bawaan dari Android. Line pertama, berisi public, static final string, package name. Ini adalah package dari aplikasi yang sudah di develop, yang akan di develop ya. Kemudian data path, environment, path eksternal, ini mengambil path atau lokasi penyimpanan di memory card eksternal ya, di memori eksternal. Kemudian ini adalah nama foldernya. Selanjutnya untuk pengambilan trained data tadi, kita gunakan string language. Kita menggunakan English ya. English sebenarnya english.trained. Cuman nanti ada sendiri nanti di bawahnya untuk pemanggilannya. Jadi untuk pemanggilannya nanti lang titik
trained.data lang.trained.data, bisa dilihat di bawahnya nanti. Kemudian protected button, ini adalah pengenalan variabel button. Edit text, pengenalan variabel field. Kemudian string, ini pengenalan variabel pet yang ada di atas tadi. Ini cuman pengenalan variabel-variabel aja dan inisialisasi. Jadi deklarasi dan inisialisasi. Saya kira ini teman-teman sudah banyak yang paham. Kemudian untuk void atau untuk prosedur, di sini prosedur on create, bundle save, instance state. Sebenarnya untuk prosedur on create ini sudah ada di activity, cuman belum diimplementasi. Untuk implementasi dari on create sendiri, ini diimplementasi oleh kelas turunan atau extend class, karena kelas activity masih berbentuk kelas abstrak. Makanya di sini ada yang namanya override. Selanjutnya untuk kode berikut for string dan seterusnya, ini adalah pembuatan direktori jika direktori tersebut tidak ada atau belum dibuat. Jadi kalau direktorinya tidak eksis atau tidak ada, maka dibuatkan direktori baru dengan nama apa ini? Dengan nama created directory pet, dengan nama pet else. Wait, new file pet. Ya, ini adalah pembuatan direktorinya, pembuatan direktori. Tapi kalau memang sudah ada direktorinya, maka ditampilkan log error created directory. Tapi kalau masih belum ada, masih belum eksis, maka ditampilkan log seperti ini. Ini cuman informasi ke developer biar mudah apakah direktori tersebut sudah ada atau direktori tersebut masih belum ada. Untuk kode ini juga saya ngambil dari Google sebenarnya, jadi nggak hafal sama sekali, sambil mempelajari. Ini juga bisa di delete untuk awalnya karena cuma ada satu statement yang ditulis. Nah, untuk file trained data yang tadi n.trained.data ini bisa di-download di site atau di URL sebagai berikut. Di URL ini http kode Google dan seterusnya ini. Selanjutnya pengkopian atau mengcopy data language.trained data atau yang tadi di copy ini, yang n.trained data ini di copy ke directory, di copy ke memory card. Untuk pengopiannya kita menggunakan try karena kemungkinan gagal copy. Kenapa gagal copy? Ya, kalau sudah pernah diinstal, otomatis direktorinya sudah ada dan filenya juga sudah ada. Kecuali kalau dihapus sama yang punya HP. Oke, ini sekedar pengkopian data yang dibutuhkan, trained data. Trained data ini untuk matching dari polygonal polygonal approximation ya, polygonal approximation. Ini di matching di trained datanya. Kalau sudah berhasil di copy, di close, dan copy berhasil, copied, telah berhasil di copy. Kalau ternyata nggak berhasil di copy, was unable to copy, ini tidak berhasil di copy gitu ya. Ini juga saya ngambil dari Google sebenarnya, cuman dimodifikasi.
Kemudian super on create save instance state. Ini adalah penampilan kode yang ada di main.xml. Jadi nggak mungkin di main XML ini berdiri sendiri tiba-tiba nongol di HP gitu langsung ada user interface-nya, nggak mungkin. Jadi diarahkan ke Java dulu. Jadi dikontrol penuh oleh simple Android Java ini di kelas utama. Untuk kontrolnya menggunakan kode ini, set content view rlayout.main. rlayout.main. Main di sini adalah nama dari main.xml. Ini bisa dirubah namanya. Kalau di sini namanya bukan main, berarti di sini juga bukan main. Misalnya utama gitu juga bisa. Nah, layout di sini adalah XML-nya. Ini bawaan dari Android-nya sebenarnya. Kalau pakai Android Studio bisa langsung otomatis. Oke, lanjut. Untuk variable field yang sudah dikenalkan, yang sudah dideklarasikan tadi di atas, ini diinisialisasi sebagai edit text, kemudian find view by id r.id field. Field ini adalah nama variabel dari text field yang ada di string.xml. Di sini kan bukan string ya, tapi di main XML. Sorry. Sini kan ada namanya field. Field ini text field. Makanya di sini di find view by id. Jadi dicari yang namanya field itu di main XML itu yang mana. Sama seperti button juga sama seperti itu. Kemudian button set on click listener. Ini ketika buttonnya diklik itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya, tombol proses OCR. Karena di sini kita membuat kelas baru namanya tombol proses OCR, implement by view on click listener. Kodenya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah start camera activity. Jadi ketika tombol tersebut ditekan, maka yang dilakukan adalah pembukaan atau membuka kamera atau mengaktifkan kamera. Setelah itu pengambilan foto diambil dari pengambilan foto kode ya. Ini kode pengambilan foto. Kode pengambilan foto diambil dari URL ini. URL labs origin dan selanjutnya itu saya ambil dari situ. Untuk kodenya ada file, kemudian path, URI, output file URI, from file, final intent. Untuk outputnya, jadi ketika kamera tersebut diambil, yang dilakukan adalah penyimpanan dari gambar tersebut. Penyimpanannya disimpan di extra output. Extra output ini tadi sudah dideklarasikan di atas. Extra output, output file URI. Oh, disimpan di pad ya, disimpan di pad. Dimana padnya tadi sudah diinisialisasi. Masih ingat diinisialisasi di mana? Diinisialisasi di ini ya, pad, string pad, new string data pad. Datapadnya ini, datapad cr.jpg. Jadi pengambilan gambar disimpan dengan ocr.jpg. Ini string pad. Lanjut. Agak bingung jelasinnya. Sorry kalau kurang jelas, bisa dibaca bertahap saja atau bisa ditulis seperti ini.
Kemudian untuk save instant state, ketika sudah diambil, kameranya sudah diambil, maka yang dilakukan adalah penyimpanan. Out state, jadi penyimpanan, jadi disimpan di folder mana tadi, disimpan di memori eksternal. Lanjut untuk proses OCR-nya. Untuk proses OCR-nya on photo taken. Proses OCR-nya di sini bitmap factory option new bitmap factory dot option bitmap decode file. Jadi bitmap di sini ada tipe baru, tipe yang namanya bitmap. Sebenarnya tipe bitmap ini adalah sebuah kelas di mana mengambil dari library test2. Jadi di dalam library test2 sebenarnya ada yang namanya kelas objek yang namanya bitmap. Ngambilnya dari bitmap factory.decode file. Untuk bitmap factory sendiri ini juga sudah ada di library test2. Lanjut. Untuk XIF interface ini bawaan dari Android ya, bawaan dari Android. Sebenarnya untuk kode ini juga saya ngambil dari Google. Karena memang kebanyakan library Tesseract sendiri itu dari dokumentasinya itu sudah lengkap. Bukan kebanyakan, di library Tesseract-nya dokumentasinya sudah lengkap. Ini ngambil dari situ. Ini masih simpel, masih belum yang text query yang sudah saya demokan di depan tadi. Matrix rotating bitmap, ini ketika bitmapnya, ketika gambarnya, pengambilan gambarnya itu agak miring, maka di rotate. Test base API. Nah, ini proses utamanya sebenarnya. Proses utamanya adalah test base API, kemudian base API, new test base API, string recognize text. Ini adalah hasil dari pengenalan teks OCR atau optical recognition, optical character recognition. Inti dari kode library Tesseract ini adalah test base API ini. Test base API, new test base API sampai ke bawah ini. Selesai. You now have the text in recognized text variable. Untuk penampilan hasil dari OCR-nya ini ada di recognize text, ada di bawah. Nah, ini untuk penampilannya ada di field.setText, field.getText, to string length recognize text. Jadi apakah field get text to string length-nya ini kosong? Kalau kosong maka
recognize text. Tapi kalau nggak kosong, maka field get text dikosongin dulu. Field get text. Jadi apakah ada isinya, sebelumnya sudah pernah melakukan OCR atau belum. Kalau sebelumnya belum melakukan OCR, langsung recognize text. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah melakukan text, maka field get text ditambah recognize text. Jadi nggak dihapus ya, tapi langsung ditimpa. Sebenarnya kalau langsung dihapus sih bisa juga, langsung di set text kemudian recognize text. Ini terserah codernya. Selanjutnya set selection, seleksinya atau fokusnya itu difokuskan di fieldnya, karena cuma ada dua objek, ada objek button dan ada objek field yang ada di user interface. Maka fokusnya di sini dilakukan di field textnya. Oke, here will go, selesai. Tinggal di running. Untuk runningnya saya menggunakan Android, HP Android, bisa juga menggunakan Genymotion. Kita coba menggunakan Genymotion. Apakah kode ini berhasil? Sukses? Please wait a moment. Sambil nunggu saya ngopi dulu. Saya tidak salah paham. Alhamdulillah nikmatnya. Dan saya akan menyalakan rokok dulu. Biar semangat. Kendala apa nih? Before starting Genymotion, virtual box harus dioperasikan dulu kali. Ada tetap error. Kalau udah error gini bisa di running di Android masing-masing, bisa dicoba aja deh. Sorry. Wait. Oh, apa karena dihapus? Kayaknya sih dihapus. Wait. Networknya dihapus ya. Networknya nggak ada. Laptopnya habis error. Scan. Nggak ada. Sorry, karena Genymotion-nya nggak bisa, maka untuk simulasinya nggak bisa dilakukan di Android emulator. Bisa langsung dicoba di HP Android masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan yang pasti banyak kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dicoba
bisa eksperimen sendiri dengan kode yang sudah ada, atau bisa googling sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.